البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kumpulan hadis sahih muttafaqun alaih yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin, dua hadis yang dibaca pada pertemuan yang telah lalu disetorkan terlebih dahulu, itu hadis yang berisikan tentang haramnya ghibah, zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu aib atau cacat saudaramu dengan perkara yang kalau seandainya dia mendengar dia enggak suka atau membencinya. Dan juga perintah untuk menjaga lisan agar tidak sembarangan mencaci maki, menghina saudaranya seiman, seislam. Karena sudah kita lewati pada pembahasan yang telah lalu, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim adalah apa? Kefasikan, sedangkan membunuhnya adalah kekufuran. Yang hafal dua-duanya setorkan serentak seperti biasanya. Yang hafal cuma satu setelahnya nanti tafadhalu. Na'am ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Hafal? Bismillah. Na'am ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan, kita bersatu saja, perhatikan baik-baik. Qala al-mu'allifu asbahullah an Abi Bakrah radhiyallahu anhu, disimak ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala fi khutbatih yauman nahr bi Mina fi hajjatil wada', inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza, ala hal ballagtu, muttafaqun alaih. Kita artikan di sini barakallahu fiik. Syahidnya di sini adalah pengharaman harta, darah dan kehormatan. Karena hukum asalnya darah, harta dan kehormatan jiwa manusia dilarang untuk apa? Ditumpahkan darahnya atau dilarang untuk dirusak kecuali dengan apa? Dengan sebab yang syar'i. Sebagaimana tercantum dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang sudah antum hafal semuanya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Perhatikan baik-baik. Beliau alaihi wasallam menyatakan la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salas. Tidak halal darahnya seorang muslim melainkan apa? Kalau disebabkan salah satu tiga perkara. Maksudnya hukum asalnya haram, kita tumpahkan, kita bunuh enggak boleh. Kita ambil hartanya enggak boleh. Kecuali sebabnya tiga perkara. Pertama, as-sayyibuz zani, seorang yang sudah menikah kemudian berzina, dia apakan? Rajam, halal darahnya. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa, dikenal dengan apa? Qisas, halal darahnya. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil-jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, berpaling dari jamaatul muslimin, murtad. Kesimpulannya tiga orang ini halal darahnya, rajam, qisas, murtad.
Selain itu haram hartanya, kehormatannya, darahnya. Sebagaimana hadis yang akan kita terjemahkan ini. Perhatikan baik-baik. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah siapa namanya? Sahabat yang mulia. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Nufai' ibn al-Harits. Nufai' ibn al-Harits. Nufai' ibn al-Harits itu namanya Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Yang belum dikondisikan faedahnya itu ya, biar nanti enggak tertukar. Ada Abu Bakrah, ada Abu Musa al-Asy'ari, ada juga Abu Ayyub al-Ansari, Abu Qatadah al-Ansari, Abu Mas'ud al-Ansari, itu semuanya beda-beda semua orangnya. Paham ya? Nah, sekarang Abi Bakrah, Nufai' ibn al-Harits. Nufai' ibn al-Harits radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala fi khutbatih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu waktu itu beliau berbicara di dalam khutbahnya Yaumun Nahr, yaitu pada hari Idul Adha. Yaumun Nahr, Idul Adha. Di Mina, fi Hajjatul Wada', yaitu pada waktu haji wada'. Pada tahun berapa haji wada' ini terjadi? Sudah kita lewati berkali-kali barakallahu fiik. Terjadi pada tahun berapa? Barakallahu fiik. Muhammad. Haji wada'. Haji perpisahan. Haji wada' paling terakhir. Kebablasan. Antum? 8 Fatu Makkah. 9 masih kurang. Berapa? Kebablasan. Zam 10. 10 ya, konfirmasikan ya. Itu pendapat yang kuat. Nah, 10 Dzulhijjah dikenal dengan Hajjatul Wada', haji perpisahan. Beliau berkata, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum." Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian haram untuk kalian. Maksudnya haram ditumpahkan, haram diambil hartanya, haram untuk dialirkan darahnya. Ka hurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari kalian ini. Fi syahrikum hadza, pada bulan kalian ini. Fi baladikum hadza, pada negeri kalian ini. Ala hal ballaghtu, bukankah aku telah menyampaikannya? Dalam riwayat ada tambahnya qalu na'am. Para sahabat ketika Rasulullah mengatakan ala hal ballaghtu, bukankah aku sudah menyampaikannya? Para sahabat mengatakan na'am. Qala Allahumma syhad. Langsung Rasulullah SAW mengatakan Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah. Maksudnya Rasulullah SAW sudah menyampaikan kepada umatnya di tengah-tengah manusia berkumpul situ, ya kan, di Mina berkumpul. Nah, barakallahu fiik. Kemudian Yaumun Nahr ini ada beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan Yaumun Nahr, Yaumun Arafah, paham ya? Yaumun Arafah. Nah, itu yang lebih tepat wallahu alam, karena pada waktu itu posisinya manusia berkumpul situ di Mina. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan apa? Dengan penyampaian ini, harta, darah, kehormatan haram untuk apa? Dirusak, diambil, dialirkan darahnya sebagaimana diharamkan oleh kalian pada hari ini, bulan ini, dan negeri kalian ini. Negeri mana ini berarti? Mekah maksudnya ya. Nah, barakallahu fi. Kemudian para sahabat mengatakan setelah Rasulullah SAW menyampaikan ala hal ballaghtu, bukankah kami telah menyampaikan? Para sahabat mengatakan na'am. Qala Allahumma syhad. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah. Syahidnya di sini barakallahu fiik, sebagaimana awal permulaan sudah kami sebutkan, harta darah kaum muslimin hukum asalnya adalah haram. Oleh karena itu jangan bermudah-mudahan mengambil harta saudaranya, baik merampok, mencuri, membegal, atau bahkan minta kepada saudaranya, tasawul, haram. Faham ya? Kenapa demikian? Kembali ke hukum asal.
Paham ya? Nah, dilarang kita mengambil harta orang lain kecuali orang lain tersebut merelakannya. Sebagaimana hadis yang sahih yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yahillu malu mri'in muslimin illa min tibi nafsih. Perhatikan itu, tidak halal hartanya seorang muslim kecuali yang muncul dari keridhaan dirinya. Keridhaan dirinya. Dia ngasih enggak masalah. Tapi kalau enggak ngasih enggak usah minta sudah, sabar aja. Paham ya? Dan kita lewati berkali-kali kan ancaman bagi orang yang suka ngemis. Ngemis ini minta-minta, tasawul, baik atas nama pribadi atau dakwah, hati-hati. Perkaranya berat. Nanti di hari kiamat barakallahu fiik akan dibalas dengan apa? Dan kita lewati berkali-kali. Nah, akan dibalas dengan apa? Wajahnya itu tidak ada secuil daging pun. Wal'iyadzubillah. Makanya lebih baik ngasih, beri daripada jaluk gitu loh. Tahu jaluk enggak tuh? Ngemis minta. Ya Allah musta'an. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, beliau menyatakan, "Wala yazalu rajulu yas'al hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atul lahmin." Itu ancaman yang ngeri loh ya. Itu kalau antum paham maknanya ngeri. Artinya apa? Senantiasa ada salah seorang yang minta-minta terus sampai nanti dari kiamat hadir datang dalam kondisi apa? Tidak ada di wajahnya apa? Sekerat daging pun. Secuil daging pun enggak ada. Ngeri atau tidak? Ngeri. Takut enggak antum? Takut. Makanya hati-hati barakallahu fiik. Perkara minta-minta harta orang lain, mengambil harta orang lain, baik sengaja ataupun dengan sindiran, hati-hati. Paham ya? Dengan sindiran contohnya apa? Nyodorkan kertas putih, di atasnya ada apa? Tinta hitamnya. Namanya apa? Proposal. Paham ya? Itu hati-hati barakallahu fiik. Enggak minta kayak enggak minta Ustaz. Cuma nyodorkan aja. Kalau disodorkan kertas putih enggak ada tintanya enggak masalah. Yang jadi permasalahan ini, kertas putih ini ada tinta hitamnya di situ. Paham ya? Halus memang permainannya. Kami enggak minta Ustaz, cuman mutarkan kotak. Kotaknya buntet enggak? Buntet itu maksudnya ada lubangnya enggak kotaknya itu diputarkan itu? Ada, ya jaluk, minta-minta namanya. Paham? Nah, walaupun kelihatannya enggak minta. Kalau seandainya enggak minta-minta, putarkan itu kotak tanpa lubang sudah. Diputarkan kotaknya gitu, tanpa lubang. Kalau orang-orang itu kan mutar kotak ada lubangnya kan? Itu biar orang ngasih. Hati-hati barakallahu fiik. Ini penting sekali ya. Tanamkan di benak kita semuanya. Minta-minta haram, apalagi atas nama dakwah. Untuk pribadi pun aja dilarang, untuk dakwah apalagi karena lebih umum lagi kan itu. Allahul musta'an. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah, barakallahu fikum. Kemudian kehormatan saudaranya. Enggak boleh dia menginjak-injak, enggak boleh dia merobek-robek, enggak boleh dia menghancurkan kehormatan saudaranya. Kenapa? Karena kembali ke hukum asal. Kecuali kalau saudara tersebut adalah orang-orang yang melanggar syariat, keluar dari agama Islam, murtad, paham ya? Kemudian juga barakallahu fiik, melanggar syariat Allah dan Rasulnya, itu pun yang kita hancurkan, yang kita jelaskan, yang kita paparkan adalah apa? Kesalahan-kesalahan yang sifatnya apa? Pemikiran mereka. Jadi untuk masalah harga diri, kehormatan yang sifatnya fisik, jangan disinggung di situ. Karena dalam masalah ilmu jarh wa ta'dil, itu pastikan kita tidak menyinggung fisiknya. Paham ya? Jamaah tabligh itu sesat. Kenapa? Kepalanya botak. Boleh enggak gitu? Itu kan enggak cocok seperti itu. Karena antum apa? Fisiknya yang antum jelaskan itu. Orang perlu pemikirannya bagaimana? Jamaah tabligh itu bagaimana, sesatnya di mana? Kepalanya botak gimana? Paham ya? Kalau seperti itu berbahaya. Jadi ketika menjarah kelompok sesat, ahlu bid'ah wad dhalal, hizbiyun, pastikan ideologinya, pemikirannya. Kita kupas, kita tuntaskan. Bagaimana jamaah tabligh? Bagaimana HTI misalkan? Bagaimana IM? Ideologinya yang kita paparkan di hadapan kaum muslimin, bukan fisiknya. Yang kalau antum membahas fisiknya nanti nggak akan selesai. Karena apa? Karena yang antum kritik apa fisiknya. Fisik orang, setiap orang kan nggak ada yang sempurna. Paham ya? Tapi ideologi pemikirannya. Kemudian harta haram. Sudah kita lihat tadi ya. Darah juga haram. Kecuali berapa tadi? 3. Pertama, murtad. Kedua, kedua,
Ayo, namanya apa? Rajam. Ayo, ketiga qisas. Itu dihafalkan ya. Itu yang kita ambil barakallahu fik, satu aja, setor kepada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah.